Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azliadi dan Wafal Zulkarnain dari Ilmu Kelautan Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya dengan NIM 08051382025104 dari kelas B. Di sini saya selaku praktikum hidrodinamika, laboratorium oceanografi dan instrumentasi kelautan. Baiklah, di sini izinkan saya untuk memaparkan sedikit materi PPT tentang gelombang yang sudah saya kerjakan gitu ya. Jadi di sini ada laporan praktikum hidrodinamika materi gelombang. Di sini adalah pengaruh angin terhadap gelombang. Jadi pengaruh angin terhadap gelombang itu penyebab dan proses terjadinya gelombang laut adalah angin yang merupakan suatu aliran udara yang disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara. Angin bergerak dari tempat yang memiliki tekanan udara lebih tinggi ke tempat yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Pergerakan angin tersebut akan menyebabkan proses terjadinya pergerakan pada air laut. Energi dari tiupan angin dipindahkan ke permukaan air laut sehingga membentuk suatu gelombang. Tinggi rendahnya gelombang yang diakibatkan oleh angin tergantung pada kecepatan serta kekuatan angin yang mengenai permukaan air laut tersebut. Di sini ada kecepatan angin. Kecepatan angin akan menimbulkan tegangan pada permukaan laut sehingga permukaan air yang semula tenang akan terganggu dan timbul riak gelombang kecil di atas permukaan air laut. Apabila kecepatan angin bertambah, riak tersebut semakin besar, dan apabila angin berhembus terus, akhirnya akan terbentuk gelombang. Jenis-jenis gelombang ditinjau dari gaya pembangkitnya. Terdapat 3 jenis gelombang, yaitu gelombang angin, gelombang pasut, dan gelombang tsunami. Gelombang angin merupakan gelombang yang disebabkan oleh tiupan angin di permukaan laut. Gelombang ini mempunyai periode yang sangat bervariasi ditinjau dari frekuensi kejadiannya. Gelombang angin merupakan gelombang yang paling dominan terjadi di laut. Yang kedua ada gelombang pasang surut atau gelombang pasut, merupakan gelombang yang disebabkan oleh gaya tarik bumi terhadap benda-benda langit. Benda langit yang paling besar pengaruhnya adalah matahari dan bulan. Gelombang pasut lebih mudah diprediksi karena terjadi secara periodik mengikuti sesuai peredarannya. Gelombang tsunami menurut Kurniawan dan kawan-kawan tahun 2011, gelombang ini diakibatkan oleh gempa bumi tektonik atau letusan gunung api di dasar laut. Tsunami merupakan gelombang yang sangat besar dan tinggi gelombangnya dapat mencapai lebih dari 10 meter. Selanjutnya ada gelombang airi. Teori gelombang airi juga disebut dengan teori gelombang amplitudo kecil, bahwa asumsi tinggi gelombang adalah sangat kecil jika dibandingkan terhadap panjang gelombang atau kedalaman laut. Periode gelombang diasumsikan sebagai variabel konstan yang tidak berubah terhadap waktu. Terdapat beberapa anggapan yang digunakan untuk menurunkan persamaan gelombang sebagai berikut. Yang pertama, zat cair adalah homogen dan tidak termampatkan sehingga rapat massa adalah konstan. Yang kedua, tegangan permukaan diabaikan. Yang ketiga, adanya gaya Coriolis atau akibat perputaran bumi diabaikan. Yang keempat, tekanan pada permukaan air adalah seragam dan konstan. Yang kelima, zat cair adalah ideal sehingga berlaku aliran tak rotasi. Yang keenam, dasar laut adalah horizontal, tetap dan impermeable sehingga kecepatan vertikal di dasar adalah 0. Yang ketujuh, amplitudo gelombang kecil terhadap panjang gelombang dan kedalaman air. Yang kedelapan, gerak gelombang berbentuk silinder yang tegak lurus arah penjalarannya gelombang sehingga gelombang adalah 2 dimensi. Di sini ada beberapa notasi yang digunakan dalam perhitungan gelombang airi. Baiklah, di sini D dimaksudkan adalah jarak antara muka air rata dan dasar laut atau kedalaman laut. Selanjutnya
NXT fluktuasi muka air terhadap muka air diam, H tinggi gelombang, L panjang gelombang, T periode gelombang, dan C kecepatan rambat gelombang. Selanjutnya, gelombang itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi di sini kita mulai dengan dampak positif, yaitu menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia melalui permukaan ombak dengan terjadinya pertukaran gas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup. Yang ketiga, membantu terbentuk dan terjaganya pantai. Yang keempat, menambah luasan permukaan laut dalam menangkap oksigen di udara. Dan juga ada dampak negatifnya, yaitu dapat merusak keanekaragaman hayati laut. Yang kedua, terjadinya perkikisan pantai. Yang ketiga, naiknya air laut. Yang keempat, terjadinya abrasi pantai. Yang kelima, lebar pantai mengalami penyusutan sehingga lahan yang bisa digunakan penduduk sebagai pemukiman pun menyempit. Yang keenam, pemukiman penduduk dan tambak di sekitar pantai bisa rusak karena tergerus abrasi. Yang ketujuh, rusaknya hutan bakau di sepanjang pantai karena gempuran ombak yang juga didorong oleh angin kencang. Yang ke-8, menghilangnya habitat ikan akibat terkikisnya hutan bakau. Di sini ada macam-macam gelombang pecah, ada surging, plunging, spilling, dan collapsing. Spilling sendiri adalah gelombang pecah yang akan menyeluruh searah pantai dan lama-kelamaan akan membentuk buih di bibir pantai. Gelombang seperti ini dicirikan dengan kemiringan pantai yang landai. Pecahan gelombang jenis ini terjadi bila gelombang menjalar di pantai dengan dasar yang landai. Pada pecahan jenis ini, puncak gelombang yang tidak stabil turun sebagai white water atau gelembung-gelembung dan buih. Plunging terjadi apabila kemiringan gelombang dan dasar bertambah, gelombang akan pecah dan puncak gelombang akan memutar dengan massa air dan puncak gelombang terjun ke depan. Energi gelombang pecah dihancurkan dalam turbulensi. Gelombang pecah tipe ini, muka gelombang akan memecah dengan cara bergulung-gulung dan akhirnya akan membentuk buih yang dicirikan dengan adanya limpasan yang ikut di pantai. Gelombang pecah ini sangat baik untuk kegiatan surfing. Selanjutnya, gelombang pecah tipe surging yang terjadi bila lereng pantai sangat curam. Pada pecahan jenis ini, puncak gelombang naik seperti akan menghujam ke depan, tetapi kemudian dasar gelombang naik ke atas permukaan pantai sehingga gelombang jatuh dan menghilang. Selanjutnya ada collapsing. Menurut Santoso tahun 2019, tipe collapsing ini gelombang tidak berubah, tetapi semakin mendekat pantai akan membentuk gelombang pipih yang semakin mengecil dan akhirnya akan menghasilkan aliran turbulen di bibir pantai. Selanjutnya, gelombang laut. Gelombang laut pada umumnya timbul oleh pengaruh angin, walaupun masih ada faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan gelombang di laut seperti aktivitas seismik di dasar laut atau gempa, letusan gunung api, gerakan kapal, dan gaya tarik benda angkasa. Gelombang laut juga dapat terjadi di lapisan dalam pada bidang antara dari dua lapisan air yang mempunyai densitas berbeda. Gelombang ini disebut gelombang dalam atau internal waves. Adapun akibat-akibat gelombang laut, yang pertama akibat gempa bumi. Sebagai contoh merupakan tsunami. Jadi menurut Utomo tahun 2019, tsunami ini merupakan pergerakan air yang diakibatkan dari permukaan laut secara vertikal. Perubahan dari permukaan laut ini dapat dikarenakan gempa bumi yang berasal dari bawah laut, letusan gunung berapi di bawah laut, longsor bawah laut, atau hantaman meteor di laut. Gelombang tsunami bisa menjalar di segala arah. Tenaga yang tergantung di dalam gelombang tsunami berdasarkan dengan ketinggian dan laju gelombang tsunami tersebut. Di dalam laut, kecepatan gelombang tsunami dapat mencapai 500 sampai 1000 km per jam, sama seperti kecepatan pesawat terbang. Gelombang laut akibat tsunami ini tidak terlalu terjadi setiap menit atau per detik seperti gelombang lainnya. Di sini ada gelombang akibat kapal laut. Pada dasarnya, gelombang yang berada di atas permukaan laut akan selalu memperoleh gaya eksternal yang menyebabkan kapal bergerak. Gerakan kapal ini disebabkan adanya faktor dari luar, terutama oleh gelombang. Dalam memperoleh perlakuan dari gelombang, kapal mengalami dua jenis gerakan, yaitu gerakan rotasi dan gerakan linear.
Dampak gelombang konstruktif dan destruktif. Gelombang konstruktif merupakan gelombang laut yang bersifat membangun atau membentuk pantai. Karakteristik dari gelombang ini adalah memiliki panjang gelombang yang besar, tinggi gelombang yang rendah kurang dari 1 meter, dan memiliki frekuensi yang rendah. Gelombang konstruktif memiliki energi yang lebih besar ketika swash dibandingkan dengan backwash. Selanjutnya, gelombang destruktif merupakan gelombang laut yang merusak struktur pantai. Gelombang ini biasanya sangat tinggi, panjang gelombang yang pendek, dan frekuensi lebih sering 10-14 gelombang per menit. Frekuensinya yang tinggi menyebabkan semakin sering gelombang sampai ke pantai dan aliran air yang kembali ke laut semakin banyak. Aliran tersebut akhirnya menghambat laju aliran air menuju pantai. Oleh karena itu, swash gelombang destruktif lebih lemah dibandingkan dengan backwashnya. Hal ini menyebabkan sedimen yang berada di pantai lebih banyak terbawa oleh aliran air menuju ke laut. Jika sedimen terus-menerus terbawa ke laut, maka pantai tersebut akan tergerus dan membahayakan bagi masyarakat pesisir. Interferensi destruktif terjadi jika kedua gelombang cahaya berbeda fase 180 derajat. Sedangkan interferensi konstruktif terjadi jika kedua gelombang cahaya sefase atau beda fasenya itu 0. Jadi itulah pemaparan sedikit dari materi yang sudah saya bawakan, yaitu materi gelombang. Saya selesaikan. Jadi apabila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.